Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fiandra Putra. Perkenalkan, nama saya Rasdul Melinda Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasir. Perkenalkan, nama saya Randi Oktaryawan. Perkenalkan, nama saya Tina Septiani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi cahaya matahari. Energi matahari menjadi sumber energi alternatif yang efisien, handal dan ramah lingkungan di Indonesia. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi yang terjadi sejak tahun 1970-an, mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlah yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik. Menceritakan tentang sejarah matahari dan manfaat matahari dari masa ke masa. Sebelum jam diciptakan, masyarakat zaman kuno mengandalkan pengamatan terhadap matahari dan bayangan untuk menentukan waktu. Cara membuat jam matahari adalah dengan cara menggunakan prinsip kerja bayangan matahari. Jam matahari atau yang dibuat sendial merupakan alat kuno yang digunakan untuk mengetahui periode waktu. Tidak seperti jam modern sekarang. Jam matahari ini sangatlah sederhana dan mengandalkan matahari sepenuhnya untuk berfungsi. Jam matahari ini menunjukkan adanya rotasi atau bumi pada porosnya. Itu yang menyebabkan mengapa matahari terlihat seperti berjalan dan menciptakan perbedaan waktu pagi dan malam. Baik, selanjutnya, dalam penjelasan sains, posisi matahari berhubungan dengan gerak rotasi bumi, sehingga arah sinar matahari juga ikut berubah. Bayangan tongkat kayu akan mengikuti perubahan posisi matahari yang disebabkan oleh rotasi bumi. Jam matahari akan memanfaatkan matahari untuk menghasilkan bayangan pada sebuah lempengan yang dipasang saja dalam sumbu bumi. Ketika jam matahari terkena cahaya matahari, maka bayangan lempengan akan jatuh di bidang dial yang telah ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Selain itu, untuk menentukan waktu, dulu banyak orang yang memanfaatkan energi matahari untuk berbagai macam seperti hal. Yang pertama, bisa untuk menjemur baju, menjemur ikan, menjemur barang yang basah, menjemur siswa, atau biasanya kalau lagi dihukum. Selanjutnya, potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh atau setara dengan 112.000 kWp. Namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Ratma pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0,87 GW atau sekitar 50 MWp. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya di masa datang. Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan menggunakan teknologi fotovoltaik adalah sel surya. Saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. Sel surya konvensional yang sudah komersil saat ini menggunakan teknologi wafer silikon kristalin yang proses produksinya cukup kompleks dan mahal. Secara umum, pembuatan sel surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika solar grade atau ingot. Dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. Selanjutnya wafer silika diproses menjadi sel surya. Kemudian sel-sel surya disusun membentuk modul surya. Dan selanjutnya, tahap terakhir adalah mengintegrasi modul surya dengan BOS, Blend of System, menjadi sistem PLTS. BOS adalah komponen pendukung yang digunakan dalam sistem PLTS, seperti inverter, baterai, sistem kontrol, dan lain-lain saat ini. Pengembangan PLTS di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan. Namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknologi industri fotovoltaik PV di Indonesia baru mampu melakukan pada tahap hilir, yaitu memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya menjadi PLTS. Sementara sel suryanya masih impor, padahal sel surya
adalah komponen utama dan yang paling mahal dalam sistem PLTS. Harga yang masih tinggi menjadi isu penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya agar mampu bersaing dengan sumber energi lain. Mengingat rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55 hingga 60% dan hampir seluruh daerah yang belum di daerah pedesaan yang jauh dari pusat pembangkit listrik, maka PLTS yang dapat dibangun hampir di semua lokasi merupakan alternatif sangat tepat untuk dikembangkan. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2025, pemerintah telah merencanakan menyediakan 1 juta solar home system berkapasitas 50 WP untuk masyarakat berpendapatan rendah serta 346,5 MWP PLTS hibrid untuk daerah terpencil. Hingga tahun 2025, pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW kapasitas PLTS terpasang. Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar energi surya di Indonesia sudah cukup besar untuk menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya berkapasitas hingga 25 MWP per tahun. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk mengembangkan bisnisnya ke pabrikasi sel surya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi mendiagramkan bentuk cahaya matahari dari masa ke masa. Apabila dalam kelompok kami ada salah kata maupun pengucapan saat melakukan presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.